Nah, ini hasilnya teman-teman ya, setelah 4 hari dikasih laos. Ini buktinya ya. 1 2 3 4 pohon sudah berdiri tegak teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jadi jangan dilihat tanamannya sedikit ya, tapi ilmunya, pengetahuannya diaplikasikan teman-teman ke tanaman cabenya teman-teman ya. Oke, kali ini saya sudah tidak membahas tentang layu bakteri atau layu fusarium ya, karena sudah selesai. Jadi videonya jangan di skip. Kali ini saya akan membahas tentang bule. Jadi masih manfaat temu hitam, tapi tanaman kuning bisa sembuh, ada buktinya. Baru 2 kali aplikasi, karena kemarin terhambat gara-gara ada layu fusarium ini. Yuk kita lihat tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan petani di channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Semoga channel ini bisa mengedukasi para petani cabai yang belajar seperti saya ya. Dan channel ini tidak ada maksud untuk menggurui, channel ini hanya ingin berbagi. Semoga adanya channel ini bisa memberikan pengetahuan baru di dunia percabian. Kali ini saya membuat video tentang cabai, cara menyembuhkan cabai dengan menggunakan temu hitam. Cabai yang kuning seperti ini bisa berangsur-angsur pulih, dan ada buktinya. Dan inilah tanaman cabai yang sudah sembuh dengan menggunakan temu hitam. Hanya dispray 2 kali. Ini real, bukan pasangan ya, ini bukan daun pasangan, tapi ini asli tunas baru ya teman-teman ya, enggak pasangan, ini asli. Dan bawahnya ini kuning, bahkan sangat kuning parah. Nah ini, tapi lihat tunasnya, keluarnya sudah mutlak sembuh sempurna. Nah, jadi tidak hanya Vitaron dan Vitoplex yang bisa menyembuhkan, ternyata temu hitam lebih dahsyat dari Vitaron dan Vitoplex. Tapi saya tidak menjelekkan produk Vitaron ya kawan-kawan ya. Ini hanya sebagai rollingan saja. Nah, semuanya sudah berangsur-angsur pulih kawan-kawan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Jika memang bermanfaat, di-share untuk teman-teman yang lagi berbudidaya tanaman cabai, karena belum begitu banyak yang tahu. Hanya channel saya saja yang masih mengungkap tentang temu hitam dan laos. Dan ini adalah bukti nyata real. Ini masih ada bekasnya, bukan pasangan, tapi ini tunas baru yang keluar dengan sempurna. Tanaman cabai yang kemarin terkena layu akibat terguyur hujan terus, dan lihat bunganya sudah bermekaran dan tidak ada kerontokan, sempurna sembuh, tidak lemas kembali, daunnya sempurna. Dan saya juga tidak menganjurkan, ini hanya referensi, kawan-kawan bisa mengikuti, bisa tidak juga tidak masalah. Kita lihat tanaman cabai buahnya seperti apa. Dan karena hujan setiap hari setiap malam, ini saya menyempatkan membuat video. Kenapa tanaman cabai ini brondol ya teman-teman ya, karena saya kurangi kembali daunnya. Ini saya kurangin kembali daunnya, bertujuan supaya tanaman cabai ini tidak terlalu begitu asam permukaan daunnya. Dan teman-teman bisa melihat tidak ada yang terserang patek, tidak ada yang terkena sengatan alat buah. Jadi fungisida dan insektisida yang kemarin saya aplikasikan ke tanaman cabai ini bekerja dengan baik, walaupun harganya murah ya teman-teman ya. Yang begitu sulit dikendalikan yaitu virus kuningnya ya teman-teman ya. Virus kuningnya sangat sulit sekali dikendalikan. Semoga video ini bisa menginformasikan tentang tanaman cabai.
Dan jika teman-teman melihatnya, buahnya juga besar-besar, panjang-panjang, aman dari sengatan lalat buah ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya kembali tanaman cabai ini sudah mulai memasuki pemetikan yang pertama. Padahal usianya ini sekitar 130 hari baru ada yang merah. Dikarenakan memang ini kerdil ya, waktu kecilnya kerdil sekali. Buahnya agak banyak, lumayan buahnya ya kawan-kawan ya. Kenapa cabai ini buahnya tidak banyak? Karena rantingnya panjang-panjang kawan-kawan ya. Ternyata cabai ori ini yang saya tanam di musim ini ruasnya panjang-panjang, tidak pendek-pendek, jadi mengakibatkan tanaman cabai tidak begitu banyak buahnya ya. Jadi kalau tanaman cabai ruasnya panjang-panjang itu buahnya tidak banyak kawan-kawan. Oke, langsung saya contohkan bagaimana cara mengaplikasikan temu hitam untuk tanaman cabai yang kuning seperti ini ya kawan-kawan ya. Langsung saya contohkan untuk teman-teman bagaimana cara menggunakan temu hitam untuk tanaman cabai yang kuning yang terkena virus bule. Karena banyak dari teman-teman kita yang masih kurang paham dan masih bertanya di kolom komentar, Bang, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara dosisnya. Nah, langsung saya beritahukan kembali ke kawan-kawan yang masih belum paham ya. Temu hitam sangat bermanfaat, bahkan untuk tanaman cabai yang kuning yang keriting seperti ini bisa sembuh dengan menggunakan temu hitam kawan-kawan ya. Ini tunasnya ya, tunasnya pada pulih dan tidak rontok sama sekali untuk buahnya. Yuk kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman ya. Inilah tanaman temu hitam yang sudah tua ya teman-teman ya. Jadi ini kalau sudah tua dia mati, tapi nanti dia tunas kembali kecil-kecil di bawah seperti ini. Dan ini sangat bagus sekali karena ini sudah sangat tua sekali ya teman-teman ya. Saya ambil rimpangnya untuk dicontoh buat bahan pencontohan karena masih banyak yang belum paham dan video ini sangat panjang, jangan di skip ya teman-teman ya. Ini saya sudah mendapatkan temu hitamnya seperti ini ya teman-teman ya. Tanaman ini sangat aman, tidak membuat keracunan pada tanaman, dan durasinya ini terlalu panjang dan akan saya buat menjadi pendek untuk sahabat tani ya. Intinya video ini bisa menginformasikan para petani cabai ya. Sahabat tani ragu-ragu untuk takarannya, dalam 10 liter air teman-teman menggunakan dosis 100 gram ya. Dalam 10 liter air seperti ini teman-teman menggunakan 100 gram. Cara menggunakannya, untuk cara aplikasinya tidak perlu harus 1 minggu sekali. Intinya teman-teman petani cabai harus teliti ya. Kalau sudah ada gejala, sudah ada tanaman mulai layu, langsung dikasih temu hitam sama laos ya teman-teman ya. Atau tanamannya kuning bisa dispray dengan laos yang ingin menyembuhkan. Jangan menunggu sampai mengkerut, jangan menunggu sampai mau mati. Kalau tanaman sudah mau mati, nggak akan bisa disembuhkan karena sudah terinfeksi sangat parah. Dan ini kebetulan 100 gram untuk 10 liter air. Langsung saya contohkan bagaimana cara membuatnya. Seperti ini kawan-kawan ya. Untuk tanaman ini cara penyemprotannya bisa 1 minggu sekali juga tidak masalah. Kalau untuk penyembuhan virus kuningnya bisa disemprot 1 minggu sekali. Kalau untuk aplikasi kocor menggunakan dimik dengan laos, temu hitamnya 50 gram atau 70 gram, laosnya 70 gram juga, jadi satu-satu ya teman-teman ya. Itu untuk kocornya ya. Langsung saya tumbuk, ditumbuk kasar saja ya teman-teman ya. Saya tumbuk dulu ya. Nah ini kawan tani sudah saya tumbuk kasar, lalu saya siapkan airnya.
Airnya tidak perlu 10 liter, cukup dengan air 2 liter. Langsung saya masukkan ke dalam air 2 liter. Seperti ini. Setelah dimasukkan ke dalam air seperti ini, lalu diremas-remas agar kandungan minyak aksirihnya bisa homogen dengan air, dan airnya mengandung cairan temu hitam yang sangat pahit, yang sangat bau. Karena jika ini nanti diserap tanaman otomatis daunnya menjadi pahit, dan para hama tidak akan menyukai bau dan rasa dari temu hitam ini. Dia akan pergi, sekaligus bakterinya pun mati, virusnya, teman-teman ya. Dan ini sudah 1 jam teman-teman ya. Langsung saya masukkan ke tangki 16 liter. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya, sebagai contoh untuk teman-teman yang belum mengerti bagaimana caranya. Dan ini nanti ampasnya bisa ditaruh di bawah tanaman cabai. Dan ini langsung teman-teman bisa menambahkan air sampai berukuran 10 liter. Sisanya ini nanti teman-teman ya, saya untuk menyemprot tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah saya ya teman-teman ya, seperti kelengkeng, buah naga, dan tanaman mangga, pisang, dan yang lain-lain bisa diaplikasikan temu hitam. Dan langsung saya aplikasikan ini seperti ini, karena temu hitam ini tidak translaminar, tidak bisa menembus daun, jadi mengaplikasikannya dari atas ke bawah seperti ini kawan-kawan ya. Sudah selesai saya aplikasikan temu hitamnya dengan cara dispray teman-teman ya. Dan ini bukti, masih dengan buktinya. Trotol ini bekas terkena virus kuning dan ini sembuh total. Walaupun belum berbunga, masih kecil-kecil bunganya. Nanti kita tunjang dengan kalium ya teman-teman ya. Tidak ada maksud saya untuk menggurui para teman-teman senior yang sudah lama di bidang percapaian. Saya hanya petani pemula yang ingin berbagi apa yang saya ketahui di dalam tanaman cabai seperti ini ya. Cara menyembuhkan tanaman cabai. Karena banyak petani yang bilang virus kuning tidak bisa disembuhkan. Dan saya kalau mendengar itu saya hanya ketawa di dalam hati, karena virus kuning sebenarnya bisa dikurangi atau diperbaiki agar tanaman cabai bisa berangsur-angsur pulih. Seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Ini bukan bukti, bukan teori, ini bukti. Dan ini bukan pasangan, ini real sembuh. Daunnya sembuh ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri dulu. Maaf jika kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan hati teman-teman. Semoga adanya video ini bisa memberikan pengetahuan baru di dalam dunia percapaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.